رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yuktaba badal abidin wa daharat lahidin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun fi mujibil ghusli walladhi yujibul ghusla. Iya itu. Benar kan? Iya benar. Tengahnya, kalau pinggirnya walladzi yujibul ghusla, tengahnya juga sama ya, cuman tengahnya disarahin. Faslun fi mujibil ghusli wal ghuslu lughatan sailanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an sailanuhu ala jami'il badan bi niyatin makhsusatin. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu satu pasal menerangkan fi mujibil ghusli, pada perkara yang mewajibkan mandi ya. Bab mandi. Ampun dah kalau lihat pengarangnya bro, kapan ini posisi Fathul Qorib Nasuhintar kedua. Biasanya begitu ya. Waktu berangkat kali jatuh berarti. Gara-gara nggak dikasih air itu. pada kedekeran doang Halaman 6 ya. Gara-gara nggak dikasih air bang. Ngaji, makanya ngaji. Ketemu? Enggak. Faslun, ini pasal fi mujibil ghusli, pada perkara yang mewajibkan mandi, yang mewajibkan adus ya. Wal ghuslu, dan adapun gusul atau mandi atau membasuh bisa maknanya. Wal ghuslu, adapun mandi lughatan, makna ghusul lughatan secara bahasa ya. Ada secara bahasa, ada secara syar'i. Menurut bahasa, al-ghuslu adalah sailanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Yang namanya ghusl ya, secara bahasa artinya adalah mengocorkan air atau mengalirkan air ala syai'i, kepada sesuatu, mutlaqan, halnya mutlak ya. Jadi ngocorin air atau memberjalankan air di atas sesuatu ya, mutlak ya. Udah ngocorin air aja namanya gusul. Kita bisa sebutnya basuh, bisa sebut juga mandi ya. Ketika air dikocor di sesuatu ya, di atas kelapa kita kocorin air, namanya membasuh kelapa. Atau di atas tangan membasuh tangan, atau ke semua badan membasuh badan, dia mandi. Itu secara bahasa. Tetapi wasyar'an, secara syar'i, menurut syara, arti guslu adalah
sailanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Jadi arti secara syarak adalah mengalirkan air ala jami'il badani ke seluruh anggota badan biniyatin makhsusatin dengan niat yang sudah ditentukan. Itu namanya al-ghuslu ya. Jadi kalau mandi nggak pakai niat ya bukan mandi wajib, mandi biasa, bahkan nggak ada pahalanya. Mandi juga sekalipun tidak mandi wajib, paling nggak ada niat. Apa niatnya? Kalau nggak junub ya nawaitul ghusla li sihatil badan umpamanya. Saya niat mandi untuk kesehatan badan, supaya ada niat, ada pahala kita ketika mengocorkan air atau mandi ya. Jadi mandinya nggak sia-sia ya, badan bersih ya, dapat pahala. Nah ketika junub mandinya wajib itu mah ya biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Kalau mandi junub ya. Kalau habis junub atau punya hadas besar, hadas gede, habis bersenggama, habis ya bertoel-toel dengan istri tapi ya, jangan dengan orang lain, maka wajib mandinya biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Apa niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar an jami'il badan fardholillahi ta'ala. Jadi itu niatnya. Jadi kalau nggak niat ketika mandi junub nggak sah mandinya, masih kehitung junub ya. Walaupun mandinya dicolok sana dicolok sini, semua kena air rata, tapi nggak niat ketika mengalirkan air. Ketika pertama kali mengalirkan air tidak niat mandi junub atau tidak niat untuk menghilangkan hadas besar, maka tidak sah mandinya, tetap dia punya hadas junub ya. Makanya ketika air pertama kali air jatuh di badan, bebas mau di tangan, di kaki, pertama kali air jatuh di badan, disitulah niat maksus, niat yang sudah dikhususkan. Tadi niatnya mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Kalau ya. nggak pakai anjamil gimana Ustaz? Kalau nggak pakai anjamil itu? Nggak apa-apa, itu mah lengkapnya aja. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar cukup ya. Cuman syarat mandi walaupun kita tidak menggunakan anjamil badan, wajib mandi itu ketika junub harus mengalirkan air ke seluruh anggota badan yang zahir. Yang zahir, yang nampak. Lubang hidung nampaknya segini nih, kalau kita ngupil, nah ini masuk segini masih zahir, harus kena ya. Kalau yang dubur ngaheuyeun, kalau orang Sunda bilang ngeden, supaya kemarin itu halqoh, kisut pertemuan antara lubang itu, ketika kotoran limbah perut keluar ya kan, kalau kotoran keluar dari dubur megar, ketika megar terlihat, itu zahir masuknya. Karena apa? Karena megar ketika kotoran keluar ya, makanya jangan berdiri mandi junubnya. Mandi junub duduk agak ngeden, kalau nggak mau ngeden colok sih ya, benar, karena itu bagian dari zahir ya, zahir. Ngeden lah, digosok-gosok tuh terasa yang kisut-kisutnya, ada kerut-kerutnya ya kan. Kalau pantat mah mulus tuh, kalau pas lempengan lubang banyak kisut-kisut, itu termasuk dari zahir. Kenapa zahir? Ketika tai keluar dia megar, mebrak ya, itu harus
nggak apa-apa walaupun nggak pakai niat anjamil, itu mah versi komplitnya. Yang penting niat mandi hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Harus pakai wajib, harus pakai fardu ya. Kecuali niat sunnah. Kalau niat sunnah nggak mesti pakai kata-kata sunnah, nggak apa-apa. Misalkan apa niat yang sunnah, niat makan, nawaitul akla likuwatil badan, likuwatin untuk kekuatan, nggak usah pakai sunnah lillahi ta'ala. Atau sholat duha, usolli sunnat duha, usolli duha rakaataini lillahi ta'ala, tanpa memakai kalimat sunnah nggak masalah. Tapi kalau hal yang wajib, perkara yang wajib harus dicantumkan fardunya atau wajibnya ya. Jadi saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib atau fardu karena Allah Ta'ala gitu. Kalau sesuatu yang sunnah tanpa dibawa kalimat sunnahnya nggak masalah, sah tetap ya, pekerjaannya tetap sah. Tapi kalau yang wajib nggak sah, seperti sholat zuhur harus dibawa fardu karena Allah Ta'ala, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin fardu atau fardhu lillahi ta'ala, harus dibawa. Kecuali sholat sunnah ya, umpamanya usolli sholat al-istikharah atau sholat duha rakaataini lillahi ta'ala, sah sholatnya tanpa membawa usolli sholat duha rakaataini sunnatan, tanpa ada kalimat sunnah tetap sah. Iya, sholat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala tanpa memakai kalimat sunnatan sah. Itu perbedaannya. Kemudian walladzi yujibul ghusla, dan adapun perkara yang mewajibkan ya alladzi al-ghusla akan mandi. Sittatu asya'a, itu ada 3 ya. Ada 3 perkara. Minha, dari yang 3 ini, tashtariku, bersamaan pihak dengan yang 3 wajibnya ar-rijalu wan nisa, kepada laki-laki dan perempuan. Jadi 3 ini sama ya, disamakan dengan laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki wajib dengan sebab yang 3, atau wan nisa ataupun perempuan sama. Jadi tashtariku itu bersama, bersekutu, berkumpul ya. Jadi yang 3 ini harus terkena oleh laki-laki dan perempuan. Mana yang pertama? Wahia, yang 3 ini yang wajib dilakukan oleh laki-laki dan perempuan adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 pesunatan. Sunat, tempat sunat ya. Kalau perempuan ya vagina, kalau laki-laki ya dakar. Jadi ketemunya 2 pasunatan, 2 barang antara laki-laki dan perempuan ya. Mau disunat mau kagak, tetap kalau ketemu mah wajib ya. Jadi ini mah bahasanya aja ya, bahasanya aja. Jadi ketemu 2 kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Sampai mana ketemunya ya? Wa yu'baru an hadzal iltiqa, dan diungkapkan an hadzal iltiqa, dari ini pertemuan, yaitu bi ilajin hayyin wadihin, dengan memasukkan hayyin ya, memasukkan pasunatan hayyin yang hidup, wadihin yang jelas, jelas maksudnya laki-laki atau perempuan. Ghayyaba hasafatat zakari,
Jadi biilajin hayyin dengan memasukkannya orang yang hidup, wadihin yang jelas alat kelaminnya, gayaba hasafatat zakari memasukkan mulut zakar ya, minhu dari orang yang hidup tadi. Jadi mulutnya apa namanya? Bahasanya apa? Coret ya. Mulutnya doang nggak sampai pala. Mulut doang ketemu pluk. Mulut ketutup nggak kelihatan, berarti kan masuk mulutnya doang. Kagak, palanya nggak ambles. Bibirnya doang, bibir. Iya bibir, apa itu bibir? Ya. Maka kalau ilmu tadi kan idgom apa? Idgom sapawi itu. Iya bibir, apa namanya, ikhfas sapawi, samar di bibir itu kalau bahasa tajwid ya. Sapawi itu bibir. Ya. Jadi bibirnya doang, mulutnya bertemu ya dengan antara dua pesunatan, punya laki-laki sama perempuan, nggak sampai masuk, palanya enggak, ngelomok doang, dep gitu ngelomok. Ya. Nempel. Itu wajib mandi udah. Ya bahasa kitanya mah gitu kan. Alat ya. Nyundul. Ya. Jadi gayaba memasukkan hasapahnya doang, mulutnya zakar. Ya. Au qadroha atau seukuran hasapah, seukuran mulut udah. Ya. Min maktu'iha dari potongannya hasapah, fi farjin ke dalam parji vagina punya perempuan ya, seukuran hasapah ya. Enggak pala, jadi hasapah bibir doang nempel berarti ya, iltiko kan bertemu ya, jadi masuknya juga bukan masuk pala, masuk bibirnya doang, hasapahnya ke parji perempuan, maka wajib mandi, udah junub udah. Nyimplang doang itu mah, ngelomok doang ya. Palanya dikecep doang. Sayang. Itu udah wajib mandi. Ya. Hah? Enggak, pegang sama tangan. Enggak. Kan, iya, bini kita megang. Enggak. Ini mah judulnya pertemuan, Beng. Lain itu mah tangan. Ini mah ketemu dua pesunatan ya. Judulnya pertemuan ini mah. Pasti ada perpisahan. Wa yasiru, maka jadilah al-adami anak Adam al-muliji yang memasukkan barangnya pihi ke dalam parji junuban, itu junub ya. Mulij itu bukan masuk ambles ya, masukin bibirnya tadi ya, masukin apa bibir nempel udah, pokoknya ketika bibirnya nggak kelihatan aja berarti kan Pakai mic tadi. Malam mic. Ketika bibirnya nggak terlihat, mereka masuk bibirnya doang. Wa yasiru, maka jadilah al-adami anak Adam al-mulid yang memasukkan apa namanya tadi, zakarnya pihi ke dalam parjinya perempuan, junuban itu jadi junub ya. Biila dimadzukir, dengan memasukkan sesuatu zukir yang sudah disebut tadi, yang sudah diterangkan ya. Jadi itu intinya, bertemunya dua pesunatan, tapi yang ketemu adalah bukan apa namanya masukin ambles, enggak, hasapahnya aja. Ketika hasapahnya hilang nggak kelihatan ya, bertemu dengan masuk ke dalam parji, hasapah zakar, bibirnya zakar ketemu dengan parji, maka itu sudah termasuk junub. Kemudian amal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin bihi. Adapun mayyit
fala yu'adu maka tidak usah diulang apa gusluhu mandinya si mayit biilajin dengan sebab dimasukkan pihi ke dalam parjinya si mayit. Jadi kalau ada mayit orang perempuan udah meninggal ya, masih dimasukin juga ya, masih penasaran. Masih penasaran udah mayit ya, dimasukin memasukkan orang yang hidup zakarnya ke parjinya si mayit ya, atau kebalikannya lah, terserah yang meninggal laki atau yang perempuan, yang penting dimasukin ya. Maka si mayit mah kalau sudah dimandikan, kan kalau udah dimandi mah bersih tuh, didandanin lagi cakep jadi mayit ya, masih nafsu rupanya ya. Dimasukin umpamanya ini mah contoh doang ya sama suaminya, maka si mayit tidak wajib atau tidak usah diulang mandinya. Kalau mayit yang masukin yang hidup ya tetap wajib mandi. Gila juga kali. Nggak ada. Tapi kalau mayitnya laki-laki mah mustahil kan. Iya bisa jadi, namanya wawalan itu. Contoh ya, contoh. Ngeru gitu, orang ngeru. Di film udah ada kan? Ada. Ini kita pergi dulu mah. Ada nonton, ada. Itu AS itu. Mau perempuannya yang mau mayitnya laki-laki bisa jadi ya. Asal ketemu aja yang penting kali. Walaupun kagak bergerak nih, mayit mau udah bergerak. Susah, masukinnya lemes. Ya, tapi kan syaratnya tadi yang penting ketika hasapah bibirnya udah nempel di parjinya yang hidup, ya tetap wajib mandi sih yang masukin tadi. Mau perempuan mau laki mayitnya. Kemudian wa ammal khunsa, jelasnya wa ammal khunsa, adapun khunsa al muskil, khunsa muskil ya. Jadi khunsa itu orang yang punya dua kelamin ya. Punya kelamin laki-laki, punya kelamin perempuan, namanya khunsa muskil ya. Khunsa muskil bagaimana? Fala gusla alaihi biiladi hasabatihi, maka tidak wajib mandi alaihi atas khunsa muskil, orang yang punya dua kelamin, biiladi hasabatihi, dengan sebab memasukkan hasabahnya, wala biilajin, dan juga tidak wajib mandi dengan sebab dimasukkan fi kubulihi, di dalam kubulnya. Jadi kubul khunsa itu ada dua depan ya, kubul laki-laki punya, kubul perempuan punya. Kalau kubulnya dimasukin maka si khunsa enggak wajib mandi, atau kubul si khunsa masukin ke kubul yang lain juga ya, lawannya, maka tetap tidak wajib. Itu perbedaannya khunsa ya. Jadi khunsa mah mau dimasukin, mau dia yang masukin ya, kubulnya dia dimasukin, kubul perempuannya nih dimasukin, khunsanya nggak wajib mandi. Punya dia juga begitu. Hah? Punya dia juga kan? Kalau mau orang Enggak. lain. Yang masukin maupun orang normal, yang satu kelamin ya. Yang satu kelamin memasukkan ke kubul si khunsa. Khunsa yang punya dua kelamin dimasukkan ke kelamin yang perempuannya, si khunsanya mah nggak wajib mandi. Oh, yang satu kelamin berarti. Ya, si khunsanya nggak wajib mandi. Yang wajib mandi yang kubulnya satu, yang normal, orang normal. Mau dimasukin atau dia dimasukin, dia yang masukin sendiri ke orang lain, atau dia kubulnya dimasukin. Kan kubulnya dua ya, punya barang laki-laki, punya barang perempuan, itu khunsa namanya. Lengkap ya. Maka yang begitu tidak wajib mandi khunsa khusus ya. Jadi
fala gusla maka tidak wajib mandi alaihi atas khunsa bi iladi hasafatihi dengan sebab dia memasukkan hasafah dia, wala bi iladin dan tidak wajib mandi dengan sebab dimasukkan pi kubuli di kubulnya si khunsa, di kubul yang perempuannya itu. Jadi dia hasafah jakar dia yang laki-laki, yang barang yang lakinya dia masukin ke jadi apa ke orang lain, atau barang dia yang perempuannya dimasukin juga, nah maka tetap khunsama tidak wajib mandi. Yaitu yang wajib bagi laki-laki dan perempuan 3 ya. 1, ketemunya 2 pesunatan ya, walaupun hanya sekedar masuk hasafah. Kemudian wa minal mustarik, dan sesuatu yang mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan adalah inzalun ay khurujul maniyyi, tegesnya keluar mani, min syakhsin dari seseorang, bighairi ilajin tanpa dimasukkan, wa in qalla sekalipun sedikit, apa al-maniyu air mani, kakitratin seperti setetes, walau kanat sekalipun ada ya kitroh tetesan itu ala launid dami berwarna darah, walau kanal kharij sekalipun al-khariju yang keluar bijimain dengan sebab dijima, al-ghairi atau selain dijima ya, biyaqzatin pada dalam keadaan melek, au naumin atau tidur, bisahwatin dengan menggunakan syahwat, al-ghairiha atau tidak syahwat, min tariqihi dari jalannya mani al-muqtad yang kaprah yang biasa. Jadi yang wajib bagi laki wa minal mustarik, yang wajib mandi bagi laki-laki dan perempuan adalah keluarnya mani ya. Keluarnya mani dari seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, tanpa dimasukkan ya, tanpa memasukkan hasafah atau zakar, wa in qalla sekalipun sedikit yang keluar air maninya ya, sekalipun setetesan ya, walau kanat ala launi dam sekalipun tetesan itu seperti warna darah tapi air mani ya. Jadi keluarnya itu tidak dimasukkan, baik dari seseorang tanpa dimasukkan ya. Umpamanya tidur ngimpi ya, dengan sebab ngimpi kemudian keluar air mani, maka wajib bagi laki-laki ataupun perempuan. Walau kanal kharij sekalipun keluarnya itu dengan sebab jima ya, baik keluar dengan sebab jima, al ghairi atau tidak sebab jima, biyaqzatin pada waktu dia terbangun, au naumin atau dia tidur ya, dengan apa, dengan ngocok sendiri umpamanya ya, atau dengan sebab tidur dia ngimpi ya, keluar dengan sebab dikocok, atau dia tidur dengan sebab mimpi, atau keluarnya bisahwatin al-ghairiyah, atau keluarnya sah dengan syahwat atau tidak ya, tiba-tiba keluar atau dengan syahwat ya, karena ngelihat yang begitu, yang Mbak Enol ngelihat video kemudian keluar, atau berihat tanpa syahwat ujuk-ujuk keluar ya, yang namanya air mani, maka diwajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan ya, min tariqihil mu'tad, dari jalan air mani ya, yaitu kubul al-mu'tad yang biasa, au ghairi atau keluarnya bukan dari jalan kubul, seperti apa, ka'an in kasara sulbuhu fakharaja maniyuhu, seperti seseorang yang in kasara
pecah atau patah tulang sulbinya, fakharaja maniyuhu, maka keluarlah maniyuhu, air maninya dari tulang rusuk. Belum pernah tahu dah kayak gitu gimana? Hah? Bingung. Ya. Belum pernah ada kejadian, tapi zaman dulu udah ada. Ya. Jadi diam-diam kali ya, jadi nggak ketahuan sekarang. Pokoknya di kedokteran belum dengar ada keluar dari tulang rusuk air mani ketika tulang rusuk itu pecah atau patah. Ya, jadi kalaupun keluarnya bukan dari jalan yang biasa, ya, dari kubul, seperti keluarnya dari tulang rusuk yang pecah, tetap ketika dia keluar air mani, maka wajib mandi berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yang mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan, wa minal mustarik al mautu, yaitu mati. Ya. Ketika seseorang mati, baik laki-laki dan perempuan, maka wajib mandi Sendiri. Hah? Kalau bisa, ya. Jadi mati mandi. Kalau masih sanggup bisa mandi sendiri nggak apa-apa. Ya, seperti Imam Ghazali. Seminggu kematiannya Imam Ghazali udah nggak makan. Ya, udah nggak makan supaya apa? Tidak keluar kotoran. Udah tahu ulama matinya kapan. Ya, maka seminggu sebelum datang kematian Imam Ghazali udah nggak makan. Ya. Udah mau ngapain, udah bersihin perut, beli kain kapan. Sebelum kematian beliau mandi dulu, ya. Setelah mandi dia pakai kain kapan sendiri, ya, dibungkus 3 lapis, rapi, baru meninggal. Jadi nggak repot disolatin, nggak repot dimandiin, ya. Keluarganya tinggal nguburin, gotong ke kuburan. Itu Imam Ghazali, ya. Tapi kalau nggak sanggup itu ya minta bantuan. Berarti ada kisah ini, berarti ada kisah. Oh, minta bantuan yang mandinya. Minta bantuan, ya. Coba besok praktek dulu gitu. Berarti ada kisah bang ini bang. Ada banyak beberapa wali-wali Allah yang dikasih karamah kemuliaan seperti enggak Imam Ghazali aja, di masa sekarang ini banyak juga. Sebelum Imam Ghazali, sesudah Imam Ghazali kemarin masih banyak, ya. Orang-orang yang diberi karamah, dikasih tahu kapan meninggalnya banyak, ya. Ya, jadi ketika mati berlaku wajib mandinya bagi laki-laki dan perempuan. Illa bisyahid, kecuali orang yang mati syahid. Mati syahid yang dalam peperangan, ya. Mati syahid yang benar-benar mati syahid, bukan mati syahid, karena mati syahid ada 2. Ada yang mati emang perang di jalan Allah sabilillah, ada mati syahid yang hanya ganjarannya sama dengan orang yang mati syahid, ya. Siapa orang yang mati syahid ganjarannya sama orang yang mati dengan yang mati syahid? Orang mati ketika melahirkan, orang mati terkena corona, taun, penyakit. Kalau dia mati benar-benar corona, maka matinya mati syahid, ya. Bukan dimatiin sama dokter, bukan dikasih suntik biar mati, bukan. Alami. Ya. Emang benar-benar kena penyakit atau wabah. Orang yang tenggelam, kelelep, mati syahid, ya. Pahalanya sama seperti orang yang mati syahid. Atau orang yang lagi dalam rumahnya rubuh rumahnya, mati syahid. Ganjarannya sama seperti orang yang mati syahid. Surga yang gitu, ya. Surga, ya, makanya rumah bobol-bobolin aja fondasinya, ya. Ingat kira-kira seminggu bakal rubuh, 3 main dalam rumah udah. Ya, selesai. Itu niat bunuh diri. Ya. Itu diantara orang-orang yang ganjarannya sama seperti mati syahid. Itu mah kudu tetap, ya. Yang matinya kelelep, yang matinya melahirkan, tetap dimandi biasa, normal seperti biasanya. Nggak boleh, kecuali orang yang memang perang di jalan Allah.
Sampai baju-bajunya, darahnya nggak boleh dicuci, pendem langsung dengan apa adanya. Itu orang yang mati syahid, ya. Pendem dengan darah-darahnya, dengan baju-bajunya, semua jangan ada yang dibuang. Nah, itu maka kematian mewajibkan mandi bagi laki-laki perempuan. Itu 3 perkara yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada 3 yang khusus yang mewajibkan mandi khusus, tuhtassu biha an-nisa bagi perempuan. 3 berlaku bagi laki-laki dan perempuan, yang 3 tuhtassu dikhususkan biha dengan yang 3 an-nisa'u hanya orang perempuan. Mana yang 3 yang dikhususkan untuk orang perempuan? Al-haidu, yaitu haid, ya. Ketika haid, selesai haid 7 hari, apa 4 hari, apa 3 hari, selesai mandi wajib. Ad-damu, haid adalah ad-damu, darah al-khariji yang keluar min imratin dari orang perempuan, balagot yang sudah mencapai ya perempuan tis'asinina, umur 9 tahun, ya. Jadi kalau udah 9 tahun udah haid. Kalau belum haid nunggu 15 tahun baru dia balik, ya. Kalau 9 tahun udah haid udah balik perempuan. Kemudian wan nifas, wahwa nifas adalah darah, ada mudarah al-khariju yang keluar akibal wiladati, seiring melahirkan, setelah melahirkan, ya. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan namanya darah nifas. Darah nifas itu paling lama 60 hari, standarnya 40 hari. Fa'innahu, orang yang setelah melahirkan kemudian masa nifas, setelah selesai masa nifasnya, mujibul gusli, dia mewajibkan mandi qat'an, pasti. Kemudian wal wiladah, yang ketiga yang khusus bagi perempuan adalah al wiladah, setelah melahirkan. Al mashubah, yang dibarengi bil bilal, dengan basah-basahan, mujibatun lil gusli, itu mewajibkan untuk mandi qat'an, pasti. Wal mujarradah, atau sepi anil bilal, tidak basah-basahan, mujibatun fil aslah, tetap mewajibkan mandi fil aslah, fil asahi, pada kaul asah. Jadi wiladah melahirkan, al mashubah bil bilal. Jadi wiladah sama nifas beda. Kalau nifas mah setelah lahir sehari 2 hari baru keluar darah nifas. Kalau wiladah setelah melahirkannya, ya. Setelah anak keluar, ya, namanya wiladah, mandi sebelum keluar nifas. Jadi beda lagi nifas sama wiladah. Wiladah mah begitu dia lahir, orok keluar, diberesin, rapi, mandi, namanya mandi lahir. Baik dia lahirannya bil bilal, basah-basahan di dalam kolam, umpamanya lahir yang di air. Jadi orang-orang Arab dulu tuh lahir di air, di kolam, ya, dibikin kolam, kemudian basah, di apa namanya, nyebur, basah-basahan. Nah itu di zaman dulu udah begitu, ya, daerah-daerah zaman dulu. Atau yang lahirnya nggak di kolam, ya kita umumnya di rumah sakit, di rumah, di dukun, nggak make perantara air, nggak make terapi air, tetap mau make basah-basahan atau tidak, yang namanya setelah wiladah, setelah melahirkan, mujibatun bil asah, wajib mandi bil asah menurut kaul yang sahih, yang sudah pasti, ya, yang sudah disahihkan. Itu jadi 3 bagi perempuan, 3 berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Faslun wa faraidul gusli salasatu asya'a, ahaduha an-niyah, bayan wil junuba rab al jinabah wal hadas, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, al-unsa domiri apa Ustaz? Wa atau hiya kalau al-unsa?